Halo Sobat Jalan-Jalan, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan gue, Arif Putranto. Pemakaian bahan bakar sebuah kendaraan mungkin menjadi satu hal yang menjadi perhatian bagi pemilik kendaraan bermotor, termasuk mobil. Mobil-mobil yang diproduksi saat ini, komputernya itu udah langsung menghitung sendiri. Kita bisa langsung melihat berapa pemakaian konsumsi bahan bakar kita. Tapi untuk mobil-mobil lawas pada zaman dulu yang belum ada komputer, belum ada ECU-nya, kalau kita mau menghitung pemakaian bahan bakar rata-rata, kita harus memakai cara full tank to full tank. Jadi ilustrasinya seperti ini. Di sini, di satu titik ini kita ngisi bensin sampai penuh, sampai full tank. Kemudian kita pakai dalam jangka jarak tertentu. Kemudian di sini kita isi lagi full tank. Nah, jarak antara isi bensin pertama dan yang kedua, itu berapa jaraknya. Kemudian kita bagi dengan jumlah bensin yang kita isi. Nah, itu kita dapat pemakaian bahan bakar rata-rata. Nah, kebetulan nanti gue mau ke Bandung. Nah, jadi gue pikir gue mau coba nih ngetes gimana konsumsi pemakaian bahan bakar untuk All New Xenia 2022 yang akan gue pakai ini. Tapi sekaligus gue mau nyoba perbandingan antara perhitungan dengan ECU dengan pemakaian bensin rata-rata berdasarkan komputer si mobil, dan pemakaian dengan kalau dihitung pakai cara full tank to full tank. Ini akurat yang mana? Gue penasaran terus terang. Mungkin kalian juga penasaran. Jadi untuk menghemat waktu, yuk kita tes bareng-bareng. Oke, ini jadi kita pencet menu. Di sini kita geser ke display setting. Nah ini ya. Ini kita zoom dulu sedikit. Nah, ini kan macam-macam nih. Ada eco indicator light, dan di bawah ini adalah average full reset after refuel. Jadi ini kalau kita nyalain hijaunya seperti ini, itu dia akan ngereset sendiri secara otomatis. Jadi pas kita ngisi bensin full tank, dia akan ngereset jadi nol semua. Jadi membantu kita pada saat nanti perhitungannya ya. Kita lihat. Kalau ini, kalau kita matikan, dia akan off. Sekarang kita nyalain, oke. Dan trip A, kalau ini gue lebih suka dinonaktifkan saja. Gue bisa pakai yang secara manual, tapi kalau kalian mau aktifin juga nggak apa-apa, tinggal dipencet gini aja. Dia nanti juga selain yang average full konsumsinya, terus yang trip A nya juga akan dia reset secara otomatis ke 0. Tapi ini gue offin aja. Oke, jadi ini yang pertama. Dan ini sekarang gue pencet. Ini ada trip, kita pencet tripnya aja. Itu trip A. Nanti pas saat gue ngisi bensin, gue ini akan ubah. Gue tekan 2 detik, dia akan ubah, reset jadi 0. Dan itu nanti kita pakai untuk perhitungan full tank to full tank nanti pada saat kita isi full tank yang kedua di tempat tujuan kita. Oke, nah sekarang kita jalan dulu, nanti gue akan lanjutkan lagi videonya. Oke. Nah sobat jalan-jalan, gue sekarang udah masuk di tol Jagorawi karena gue rencananya hari ini mau ke Bandung. Tapi gue nggak ramean karena ini bukan buat jalan-jalan, bukan buat main-main, tapi gue kebetulan ada kerjaan. Jadi gue cuma pergi berdua, dan bagasinya juga isinya cuma ada traveling bag gue dan ransel laptop. Jadi nanti ini di depan gue mau isi bensin dulu, mau di full tank di SPBU di depan di Jagorawi ini. Sobat jalan-jalan, All New Xenia ini kan udah standarnya Euro 4 ya. Jadi dia mesti pakai bensin dengan nilai oktan di atas 91. Jadi ya gue mesti pakai Pertamax. Jadi ini masih diisi dulu. Kita tunggu sampai full tank. Oke, masih berjalan. Nah ini. Oke, kita lihat tuh ya, udah full tank. Kalau kita lihat sini kan trip A nya masih 1200-an ya. Sekarang gue pencet 2 detik. Oke, jadi udah 0. Jadi ini nanti
selisih kilometer yang kita dapat nanti pas ngisi bensin selanjutnya di Bandung itu nanti akan kita pakai untuk perhitungan full tank to full tank. Average-nya balik ke 0 lagi. Jadi nanti kita lihat setelah sampai di Bandung ya, buat pengisian bahan bakar yang selanjutnya di Bandung, nanti kita lihat di average di pemakaian bahan bakar itu. Ya, sekarang gue mau jalan dulu. Nah, oke, jadi sobat jalan-jalan, gue sekarang lagi di rest area 57. Belum sampai tujuan akhir, tapi gue penasaran pengen lihat pemakaian BBM secara rata-ratanya ya. Kita lihat dulu. Kita udah menempuh 93,8 kilo dan average speed-nya 47. Pemakaian BBM-nya 21,4 menurut si komputer mobil. Ya, itu sementara ya, belum sampai Bandung. Soalnya tadi kan sempat pas turun dari tol layang MBZ sempat macet panjang banget tuh. Tadi ada ada kayak kecelakaan gitu ya. Jadi itu kayaknya mempengaruhi juga untuk konsumsi bensin dan kecepatan rata-rata. Tadi padahal gue selama dari Bogor lewat Jagorawi terus masuk tol layang MBZ itu kecepatannya nggak pernah kurang dari 80 km per jam. Tapi di sini kan tadi tertulis rata-ratanya yang pertama kali macet di 60-an ya kecepatan rata-rata, terus tadi barusan 47. Ya udah, oke, jadi ini gue sebentar mau makan siang dulu, nanti kita lanjut lagi sampai Bandung. Oke, stay tune. Ya oke, sobat jalan-jalan, sekarang gue udah di Bandung dan gue sekarang lagi ngisi di SPBU di daerah Pasteur. Oke, ini kita tunggu dulu, masih ngisi. Udah mulai kelihatan hampir penuh. Oke, dikit lagi. Yes, sip, udah penuh ya, tuh. Oke, ini kita lihat sebentar isi berapa liter. 9,9. Nah, oke, sekarang kita lihat ini pemakaian bensin rata-rata ya, dari perhitungan dari mobilnya, dari si komputernya. Average-nya 17,9. Nah, nanti di tempat tujuan gue akan hitung ya, gue akan share perhitungan pemakaian bensin dari full tank ke full tank. Oke. Oh ya, sobat jalan-jalan, tadi gue ada yang kelupaan. Itu tadi tripnya masih trip yang odometer secara keseluruhan ya. Ini gue udah rubah trip A 177,7. Average-nya 17,6. Tapi ini kan 177, gue udah sampai di tujuan nih, di Ciumbuluit. Tadi yang gue inget di pom bensin sekitar 170, hampir 174. Oke. 174 kilo dari Bogor, dari Bogor, dari isi full tank pertama sampai isi full tank kedua.
Halo sobat jalan-jalan, kita lanjut lagi review penggunaan bahan bakar full tank to full tank yang tadi kita lakukan. Oke. Nah, sekarang gue tadi udah ngitung, udah sempat ngitung, dan ini gue bacain dulu hasilnya ya. Untuk pemakaian bensin BBM rata-rata, kalau menurut perhitungan dari komputer mobil, itu 1 km itu dapat 17,9. Sedangkan untuk yang full tank ke full tank itu 1 liter dapat 17,5. Jadi perhitungannya nggak beda jauh ya, cuma beda 0,4. Nah, perhitungannya seperti ini. Kalau tadi nih, setelah kita ngisi bensin yang kedua di Pasteur tadi, di SPBU Pasteur, itu gue cuma ngisi sebanyak 9,9 liter. Tuh, itu udah full tank lagi, jadi ngisi nggak nyampe 10 liter jadi. Dan kilometer yang didapat itu dari trip A itu sekitar 174 km. Nah, kalau di video sebelumnya kan tadi gue lupa ya, masih pakai odometer yang untuk kilometer gabungan. Nah, tapi tadi gue kasih lihat juga pas udah sampai di tujuan, gue kasih video kalau kilometer yang dapat gue dari trip A 177. Tapi seingat gue tadi sekitar 174 lah, itu pas gue sampai SPBU Pasteur. Nah, tadi kondisi jalannya kalau di tol itu rata-rata sebenarnya ya antara 80-90 lah ya, nggak dikejar cepat-cepat juga. Dan tadi sempat waktu pas turun dari jalan tol layang MBZ itu macet jauh, lumayan macetnya. Kemudian setelah masuk ke arah Bandung ya, Cipularang terus ke arah Padalenyi, itu kan banyak jalanan nanjak tuh ya, hampir sepanjang jalan deh itu tanjakan ya banyak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi pemakaian bahan bakar, karena mau nggak mau gue mesti injak pedal gas lebih dalam. Nah, kemudian ini ada yang menarik juga nih. Tadi kan gue waktu dari Bogor kan gue mampir ke rest area 57 ya, pas turun dari tol MBZ. Nah, itu sebelum masuk ke rest area, pas gue turun dari tol itu kan macet banget. Nah, itu gue sempat ngerekord untuk pemakaian bahan bakar itu dapat nih 25,2 liter 25,2 km per liter. Wow, irit banget ya. Tapi yang kita mesti ingat adalah itu kita pakai di jalan bebas hambatan, di tol dengan kecepatan yang boleh dibilang konstan. Nah, itu kalau di video ditulis kecepatan rata-ratanya 64, tapi sebenarnya gue sih antara 80-90 lah. Itu kan di tol MBZ sebenarnya nggak boleh lebih dari 80 ya. Sedangkan kalau di Jagorawi itu bisa boleh sampai 100 km per jam. Nah, itu untuk kecepatan konstan tuh. Tapi setelah gue masuk ke rest area, setelah melewati macet, itu turun jadi 21,4 km per liter karena macet. Wajar ya, jadinya ya bensinnya bisa terbuang percuma. Nah, jadi menurut gue mau pakai yang mana? Ngetes konsumsi bahan bakar. Nah, kalau kata gue sih udahlah, mendingan pakai yang pemakaian bahan bakar rata-rata yang udah dihitung langsung secara otomatis dari komputer si mobil kita. Ya, itu kalau mobil kita ada yang untuk fitur buat menghitung itu. Tapi gue rasa mungkin mobil-mobil yang sekarang rata-rata ya, sebagian besar itu udah ada fitur untuk menghitung pemakaian bahan bakar rata-rata. Jadi enak, kita tinggal pencet aja keluar tuh kalau kita penasaran pengen lihat. Oke, jadi sampai di sini dulu video review gua komparasi pemakaian bahan bakar antara full tank to full tank dan menggunakan perhitungan komputer dari mobil. Gue bilang ya boleh dibilang cukup akurat lah ya. Tadi kan bedanya cuman selisihnya tuh cuman 0,4 liter. Itu kecil, sebenarnya kecil. Oke, sampai di sini dulu video gue. Sampai ketemu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video yang akan datang. Salam.